Halo semuanya, kembali lagi di MV Project. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai konsep speaker DIY yang open source ya. Maksudnya open source di sini gimana? Kalau kalian yang udah biasa DIY audio pastinya sudah biasa dong dengan modul kayak Woozy gitu ya, yang dia tuh sudah punya ampli dan Bluetooth dalam satu paket ya. Tapi yang jadi masalah di sini adalah kalian kalau mau misalnya ngustom sendiri itu kan nggak bisa ya. Ataupun kalau bisa misalnya ganti suara pas on atau EQ gitu kan ada aplikasinya. Tapi kan nggak bisa kalian custom misal nambah fitur itu kan nggak bisa. Nah di sini kita akan bikin speaker tapi ya full open source ya, maksudnya itu kalian kalau mau nambahin fitur bisa, soalnya kita ini di sini akan gunain ESP32 sebagai Bluetooth atau otak utamanya ya. Sebelumnya gue minta maaf ya, thumbnailnya itu speaker biasa ya, yang aslinya sebentuknya speaker gue itu sedang seperti ini, tapi nggak apa-apa, ini nanti kan kabelnya semrawut tuh, kita akan bikin PCB supaya kabelnya bisa diminimalisir lah, soalnya ini kan lagi tahap pengembangan ya. Nah ini karena sudah final, maksudnya proof of conceptnya udah selesai, jadi kita akan lanjut menggunakan PCB di berikutnya. Oke, jadi untuk video ini kita akan fokus pada konsep ya. Untuk kode nanti akan kita bahas di part 2 dan kemudian final buildnya itu akan kita bahas di part 3. Jadi yang pertama kita akan fokus ke konsep dulu, dimana bagaimana cara kerjanya, apa aja yang kita butuhin, dan kenapa kita pakai itu ya. Oke, yang pertama kita bahas dulu mengenai ESP32 yang original. Maksud saya ESP32 itu kan ada banyak serinya ya, ada seri H, C, SP. Nah saya bikin video ini, kalau nggak kalian cek aja di pojok kanan atas, lihat videonya kalau pengen tahu seri-seri ESP32 yang lain. Nah, di sini kita pakai seri SP32 yang original ya, maksudnya yang legacy yang paling awal itu karena yang buat library ini itu sedang fokus pada SP32 yang biasa aja, yang normal ya. Nah, kenapa kita harus pakai SP32 yang itu, padahal yang misalnya seri S kan lebih kuat itu. Nah, kita coba pakai SP32 yang S3 dev module ya. Dev module, terus kita kasih apa ini namanya, kasih flash ukurannya yang agak gede, yang huge app ini. Nah ini untuk SP32 yang biasa tadi kan udah berhasil di flash nih. Nah kita coba yang S3 ya sekarang, apakah berhasil di compile. Bisa dilihat di sini bahwa ada tulisannya error C3, S2 dan S3 itu tidak support A2DP. Ini seharusnya bisa ya kalau secara teori ya, tapi yang punya library ini tidak memperbolehkan karena dia emang sedang fokus di ESP32 original. Jadi ya biar mempermudah kita pakai yang biasa aja lah. Oke, jadi ini adalah datasheet project kita sekarang ya. Jadi di tengah ada otaknya yaitu ESP32, kemudian secara garis besar nanti masuk ke DAC atau digital to analog converter, baru nanti kita masukin ke amplinya ya. Nah, kenapa kita pakai DAC di sini? Padahal secara bawaan di SP32 itu sebenarnya sudah ada pin DAC ya, kalau nggak salah pin 25 sama 26 ini. DAC internal SP32 itu kualitasnya jelek ya, cuma maksimum 8 bit kalau nggak salah. Jadi anggap aja kualitas suara itu maksimum kayak Nintendo yang lawas itu audionya. Jadi kayak pecah-pecah gitu ya. Jadi supaya suaranya high quality kita harus pakai DAC ini ya. Kalian bebas mau DAC-nya apa. Di sini saya pakai CS4344. Kalau kalian beli modulnya, kalau nggak salah ya sekitar 40 ribuan gitulah. Tapi kalau bisa saya sarankan kalian belinya PCM5102, walaupun lebih mahal ya, tapi dia itu cuma perlu 3 pin, yaitu 3 pin ini saja ya, SD in, SCK sama LRCK. MCLK-nya ini nggak perlu, karena MCLK ini frekuensinya itu tinggi banget ya. Contohnya di project saya ini tuh kecepatannya sampai 11 MHz ya. Nah, MCLK-nya kalau kalian pakai modul PCM5102 itu sudah di-generate dari internal chipnya sendiri. Jadi kalian nggak perlu ngirim data dari MCLK SP32 ke DAC-nya ya. Jadi ini nggak perlu satu koneksi ini. Jadi lebih simple gitulah. Oke, berikutnya kita bahas soal amplinya. Amplinya kalian bebas aja sih sebenarnya. Mau TPA 3116, mau TPA 3118, mau TPA 3110 atau PAM 8610 ya.
kalau nggak salah ya. Yang penting kalau bisa itu amplinya itu ada fungsi mute-nya ya. Kenapa kita kasih fungsi mute? Mute di sini berfungsi supaya amplinya itu hanya bekerja jika musiknya itu diputer ya. Jadi kalau misalnya lagi nggak kerja, itu kalau kita power supply-nya itu jelek atau kurang ideal, itu akan ada dengungnya ya. Jadi kayak gitu. Walaupun suaranya itu pelan ya, tapi yang satu mengganggu kalau misalnya kalian deket banget dengan speakernya. Yang kedua itu bikin kalau kalian pakai baterai ya, jadi baterainya itu lebih boros ya daripada kalau disuruh mute-nya itu aktif ya. Dan yang terakhir, kalau kalian punya ampli yang tanpa Bluetooth ya, itu biasanya kalau dihidupin atau dimatiin itu ada suara kayak dek gitu ya. Nah, ini tuh karena nggak ada fungsi mute-nya ya. Jadi fungsi mute ini juga untuk mengatasi dek pas hidupin atau matiin. Oke, berikutnya saya ingin menjelaskan gimana cara kerja tombol on off-nya ya. Kalau tombol on off kalau di speaker kan umumnya cuma satu tombol aja ya. Jadi on terus off ya. Sebenarnya bisa sih pakai saklar, tapi kayaknya kurang profesional gitu lah kalau pakai itu. Nah, sebenarnya saya sudah pernah bikin video cara bikin tombol on off pakai satu tombol aja ya, tapi menurut saya itu terlalu panjang. Tapi kalau kalian pengen lihat bisa cek di pojok atas ini videonya. Nah, cara kerjanya saya coba jelasin lebih simpel aja lah. Oke, jadi ini rangkaiannya, abaikan aja kerumitannya. Yang penting konsepnya adalah, jadi hari ini kita bicara soal konsep dulu ya. Yang penting pas anggap aja pas gue ngeklik start simulation, ini gue pas ngepencet tombol ini pas pertama kali, oke? Yaitu pas ini USB-nya nyolok. Anggap aja USB nyolok ini pertama kali gue mencet tombolnya. Klik. Nah, ini dicolok, kemudian habis ini dicolok, ini itu bakal ngirim voltase tinggi, jadi 4,6 volt ini jadi posisinya high ya. Yang A1 ini posisinya high, dia itu akan ngirim supaya PMOS-nya ini tetap hidup. Jadi kalau misalnya nggak ditahan kan ini langsung mati gitu ya. Nah, ini ditahan supaya disuruh tetap hidup sampai perintah berikutnya ya. Nah, perintah berikutnya itu apa? Kalau misalnya tombol ini dipencet lagi, tombol yang sama pas ngidupin ini dipencet lagi, maka dia akan nyuruh MOSFET-nya untuk mati. Lihat LED ini anggap aja on off-nya, 15 volt ini anggap aja on off-nya. Pas kita klik satu kali lagi, tadi kan klik yang pertama untuk ngidupin langsung, cek gitu ya. Kalau kita pencet lagi, boom, dia langsung off, mati. Nah, itu adalah cara on off-nya itu dengan menahan MOSFET-nya dengan Arduino-nya. Jadi kita butuh Arduino buat ngasih voltase tinggi pas dia on ya, sampai dia disuruh off. Oke, kayaknya nangkep gak sih? Kalau nggak nangkep kalian komen aja lah, nanti saya coba jelaskan lagi. Kalau kalian yang kritis ya mungkin kalian nangkep sesuatu nih. TPA 3116 atau amplinya kan biasanya itu kerja di voltase tinggi, misalnya 24 volt apa 12 volt lah minimal. Nah, sedangkan ESP32 kan kerjanya di 3,3 volt. Kalau kita colok langsung ya ESP3-nya meledak lah. Nah, caranya supaya ini bisa berkomunikasi, terutama yang tadi ya, yang soal tombol on off-nya ya, di MOSFET-nya kan tentu saja sesuai dengan voltase baterainya ya. Nah, gimana caranya supaya SP32 yang kerja di 3,3 volt ini bisa nyuruh MOSFET-nya untuk tetap hidup ya, padahal dia 16 volt. Nah, itulah peran dari dua benda ini, yaitu namanya optocoupler ya. Optocoupler ini kalau kalian lihat logonya, dia itu ada LED di dalamnya. Nah, dia itu seperti transistor ya, tapi dia itu ngidupinnya itu dengan cahaya, dan on off-nya itu ya sesuai LED yang di dalam itu. Jadi misalnya LED-nya disuplai dengan 3,3 volt, dia itu bisa berkomunikasi dengan sistem dengan voltase lebih tinggi. Ini MOSFET-nya kan misalnya tadi contohnya 15 volt tuh. Jadinya ya aman aja, soalnya kan cahaya itu nggak menghantarkan listrik kan ya. Jadi kayak isolator gitu kan ya. Jadinya aman aja antara sistem ESP32-nya ini yang 3,3 volt dengan sistem MOSFET-nya yang di 15 volt tadi ya contohnya kita. Kalau kalian perhatiin simulasi sebelumnya, di sini ada 4N35. Nah, ini tuh optocoupler ya, supaya dia itu bisa ngambil 5 volt. Ini tadi kalau kita start kan, ini tadi kan
cuma 5 volt tuh. Nah, 5 volt itu bisa digunakan untuk memerintahkan MOSFET yang dimana dia itu kerjanya di 15 volt. Oke, yang terakhir mungkin adalah tentang tombol-tombol ya. Jadi di sini saya konsepnya punya 5 tombol. Yang satu adalah tombol power di atas ini tadi ya. Dan empatnya adalah tombol kontrol, misalnya play, pause, kemudian next, previous, ini juga untuk volume, dan yang terakhir adalah untuk disconnect Bluetooth-nya. Dan semuanya itu di pull up resistor, jadi kalau nggak dipencet ini dia voltasenya akan tinggi ya. Nah, dan semua tombol ini akan terhubung di pin ADC ESP32-nya. Kalau kalian perhatiin ya, kenapa pin 12-nya ini nggak ada tombol sendiri, kayak kurang rapi gitu ya. Nah, ini ada alasannya. Kenapa? Karena ESP32 ini nggak semua pinnya itu sama. Kalau kita pull up, artinya defaultnya itu tinggi, pas saat booting atau saat mulai ESP32-nya, ini itu akan crash ESP-nya. Saya nggak tahu kenapa, mungkin karena pin 12 itu pin SPI kalau nggak salah, jadinya itu mungkin bikin ESP32-nya crash. Ya, jadinya saya dengan terpaksa salah satu pinnya digeser ke nomor 13. Tapi nggak apa-apa lah, itu cuma minor saja. Oke, seperti yang saya bilang sebelumnya, untuk kodenya silahkan tunggu di video part berikutnya. Untuk part kedua yaitu kita akan bahas mengenai kodenya. Tapi kalau kalian nggak sabar, nanti di deskripsi cek aja, akan ada link ke repository ini. Nanti kalian boleh cek dulu kalau pengen nyoba-nyoba sendiri sebelum videonya saya rilis. Oke, mungkin yang terakhir, kalau kalian bisa support saya di Traktir ya, bebas kalau kalian mau berapa, dan ya sampai jumpa di video berikutnya. See ya.